Ayo makan. Bunda silakan makan juga. Ekspresi Bunda kok aneh ya? Kenapa dia terlihat begitu tenang? Harusnya dia sedang berduka. Jangan-jangan Bunda sedang melampiaskan amarahnya padaku dan ingin membunuhku dengan racun. Pamanmu. Kurasa aku tidak jadi makan deh kalau aku berdoa dengan perut kosong. Bunda akan menganggapku lebih tulus. Buki, silahkan duduk. Makanlah bersamaku. Aku juga lapar. Buki, kita masih belum tahu apakah Yishan akan hidup atau mati. Kamu baru saja sembuh dari sakit parah. Kalau kamu sakit lagi, apa yang akan terjadi pada Momanor yang besar ini? Bunda jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu sudah sangat terbebani dengan kejadian pada kakak. Tolong jangan khawatirkan aku juga. Ayo makan. Apa itu? Buki. Biasanya kan kamu, terutama suka sup jamur putih. Sebenarnya, aku tidak begitu nafsu makan sekarang. Aku hanya ingin makan sesuatu yang lebih kuat rasanya. Bagaimana kalau aku lihat di dapur? Aku akan mencari sesuatu yang bisa aku makan. Aku akan kembali setelah makan. Berdiri di tempatmu. Kamu harus minum sup jamur putih ini hari ini. Bunda. Apa yang Bunda lakukan? Sepertinya, aku meremehkanmu. Kamu sudah lama curiga padaku, benarkan? Tidak. Kenapa aku harus curiga pada Bunda? Aku hanya ingin pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tahukah kamu kenapa? Suamiku meninggal di usia muda. Tolong siapa saja. 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 Jangan berteriak lagi. Sejak aku ingin membunuhmu, aku sudah menyuruh pergi semua pelayan di sekitar sini. Ibu Tiri, kamu membunuh seseorang di depan Bodhisattva. Tidakkah kamu takut dia akan menghukummu? Bodhisattva? Bodhisattva? Aku sudah lama tidak percaya pada itu. Jika dewa benar-benar ada, mengapa mereka tidak punya mata? Dulu aku adalah wanita tercantik di Benteng Feiyun. Dengan mahar pernikahan 2 juta tael. Aku membantu Momanor mendapatkan kembali otoritas peredaran dana pemerintah. Itu membuat Momanor keluarga terkaya di ibu kota. Tapi bagaimana Momanor memperlakukan aku? Bagaimana Moba Ising itu memperlakukan aku? Dia bilang padaku bahwa seorang teman masa kecilnya melarikan diri ke ibu kota karena dia kabur pada hari pernikahannya. Baiklah, aku mengizinkannya tinggal di halaman sebelah Momanor. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia bilang padaku bahwa wanita jahat itu mengandung anaknya. Dia ingin menjadikannya istri kedua. Pada saat itu, aku dipenuhi kebencian. Aku sangat marah. Aku menyuruh seseorang membakar Manor Sue dan membunuh semua orang di keluarga Sue. Setelah Sue Fei meninggal, dia jatuh sakit karena merindukannya. Dia tidak pernah sembuh dari penyakitnya setelah dia meninggal. Bagaimana orang-orang klan keluargamu memperlakukan anakku dan aku? Yishan baru berusia 10 tahun saat itu. Aku bahkan tidak punya seorang kerabat pun di ibu kota. Tapi mereka ingin mengusir kami berdua. Secara halus, mereka ingin kami menjaga kuil leluhur.
dan menopang kami seumur hidup. Tapi sebenarnya, kami hanyalah seorang janda dan anak yatim bagi mereka, terisolasi dan tak berdaya. Mereka ingin merampas harta keluarga kami. Apa? Apakah kamu ketakutan setengah mati, putri? Semua orang mengira bahwa kamu adalah putri dari Pangeran Ketujuh. Sebenarnya, kamu hanyalah anak haram dari Mobaising. Jadi kamu yang membunuh ibuku. Iya. Dan tidak. Ketika aku meminta pamanmu untuk membakar Manor Sue, Sue Fei berhasil melarikan diri dalam kekacauan. Pamanmu bilang, dia tidak melihatnya. Tapi aku sangat yakin bahwa dia pasti sudah mati. Kamu wanita gila. Semua ini adalah kesalahan tuanmu. Tuanmu lah yang ingin menjadikan ibuku sebagai selirnya. Jika kamu begitu penuh kebencian, kenapa kamu tidak membunuhnya? Itu kesalahannya. Itu kesalahan Sue Fei. Kenapa dia harus hamil dengan anak Mobaising? Seberapa yakin kamu bahwa dia tidak berbohong padamu? Pangeran Ketujuh meninggalkan ibu kota pada bulan April. Wanita jalang itu hamil pada akhir Juni. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku memastikannya? Suamiku berlutut di hadapanku dan memohon padaku untuk mengizinkannya menjadikannya sebagai selir. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak yakin? Sepertinya aku benar-benar bukan putri Pangeran Ketujuh. Lalu Chen Yu dan aku bukan saudara kandung. Jadi kakak sulung dan aku adalah saudara sebenarnya. Mimpi saja bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi adik perempuan Yishan. Aku juga tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Pamanmu, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu Godmother. Ibu Godmother, kalau kau benar-benar membunuhku, kakak sulung akan membencimu. Yishan hampir mati. Apa kau pikir aku akan membiarkan anak dari wanita jahat itu hidup di dunia ini dan menikmati semua kekayaan dan kedudukan tinggi? Lupakan saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengingatkanku pada keberadaan wanita jahat itu. Tolong, apa kau tahu bahwa pada hari pertama aku melihatmu di Manor Mo, aku sangat ingin mencungkil matamu? Aku berdoa setiap malam untuk hari kematianmu. Baiklah, berhenti berteriak. Setelah minum sup ini, takkan ada hari esok untukmu. Minumlah. Tuan muda, kau mengalihkan aliran energi dan memaksakan diri untuk batuk darah. Tipu daya licik ini cukup bagus. Yang telah benar-benar menipu semua dokter di ibu kota. Kalau aku belum merawat orang-orang dari seluruh penjuru negeri, aku pasti benar-benar berpikir, kalau kau keracunan aneh. Saudara Lin memang ahli dalam bidang pengobatan. Aku tidak bisa berbohong padamu. Tapi tidak apa-apa kalau kau tahu, kamu hampir menjadi salah satu dari kami. Maka aku mempercayaimu. Ini adalah kehormatanku. Dipercaya olehmu. Kamu hanya perlu minum obat selama 3 hari. Dan luka dalam kamu akan sembuh. Tapi, kenapa? Berbohong pada nyonya? Lelang akan diadakan besok. Aku meminta ibuku untuk mewakiliku. Jika dia tahu aku baik-baik saja, orang lain juga bisa tahu. Aku harus berbohong padanya. Tuan Yuda Mo. Melakukan ini demi Saudara Lin. Aku mungkin perlu keluar sebentar. Aku harap kamu bisa menutupi aku. Jika seseorang meminta untuk bertemu denganku, katakan saja bahwa aku butuh istirahat dan tidak boleh diganggu. Usir mereka saja. Baik. Tidak ada penjaga di sini kan? Jangan khawatir Tuan Muda. Aku tidak menempatkan penjaga. Di sini. Jian Sheng. Perintahkan seseorang mengamati Lin Yikuan. Jika dia melakukan gerakan mencurigakan, bunuh dia. Baik. Ini Paman Mo.
Aku bukan putri pangeran ketujuh. Aku bukan putrinya. Aku bukan kakak Chen Yu. Aku lahir pada bulan keempat tahun Yihai dalam siklus 60 tahun. Saudara ksatria jubah teratai. Kita bukan saudara dan saudari. Kamu bisa menyukaiku sekarang. Buki. 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 Saud Erlin, selamatkan dia. Apa yang terjadi? Selamatkan dia. Ada apa ini? Aku sedang mengatur barang-barang. Ketika aku lewat di depan kamar dan melihat seorang pria berbaju hitam keluar dari kamarnya, aku masuk untuk melihat dan menemukannya bernapas lemah seperti ini. Ini racun yang sangat kuat. Jika kamu terlambat 1 menit, kamu akan menemukannya sudah meninggal. Apakah dia bisa disembuhkan atau tidak? Aku takut meskipun ada penawarnya. Itu akan terlambat. Yarmperak hanya bisa menjaga napas terakhirnya tetap di dadanya. Aku khawatir dalam beberapa jam, napas itu juga akan hilang. Racun lagi. Racun lagi. Pasti dari orang-orang yang menargetkanku. Pasti orang-orang yang menargetkanku. Yang Mercury Buki. Kan? Saudara Lin. Aku akan membawa Buki kembali ke kamarnya. Berpura-puralah bahwa kamu belum pernah mengobatinya. Baiklah. Buki. Aku tahu ibuku adalah orang yang membunuhmu. Tapi dia adalah ibuku. Lelang besok. Aku punya rencana. Aku tidak bisa membiarkan Pangeran Ketujuh tahu bahwa ibuku telah membunuhmu. Ini. Ini lentera kelinci kesukaanmu. Aku akan membakar satu untukmu. Membakar satu untukmu setiap tahun.
Kakak sulung. Kamu baik-baik saja. Itu bagus. Kakak sulung. Kamu baik-baik saja. Itu bagus sekali. Buki. Maaf. Aku seharusnya tidak membawamu ke ibu kota. Mungkin kamu bisa tetap menjadi pengemis yang bahagia di Sizhou sekarang. Kamu bisa tetap menjadi orang yang bahagia. Aku menyesal untukmu. Aku minta maaf. Tuan muda, ini adalah setiap catatan yang Anda minta. Tuan muda, baru saja aku mendengar para penjaga mengatakan sesuatu terjadi di Manormo. Apa yang terjadi? Mo Ruofi, Teledir Kuni. Dan dia sekarat. Mereka mengatakan bahwa dia hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Bagaimana dengan Buki? Apakah dia baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang salah dengannya, Manormo pasti akan segera melaporkannya ke Manor kita. Sudahkah mereka menangkap orang yang meracuninya? Belum. Ayo pergi ke Manormo dan periksa. Yuer, pangeran meminta Anda. Guru, aku mendengar bahwa Moruofei diracuni. Aku khawatir itu akan mempengaruhi penawaran besok. Aku akan pergi ke Manormo dan akan segera kembali. Jangan khawatir. Mo Ruofei baik-baik saja. Ayo temui pangeran bersamaku. Ayahanda, apakah Anda memanggilku? Karena penawaran untuk perbendaharaan kekaisaran? Anakku pintar. Itu tepat tentang itu. Besok, Anda harus menyerahkan hak untuk mengedarkan dana ke rumah Ju. Ini adalah apa yang telah aku dan Liu Mingyue sepakati. Perjanjian ayah dan Liu Mingyue sebenarnya melibatkan rumah Ju. Guru sangat yakin Moruofei baik-baik saja tadi. Lalu Moruofei diracuni. Juga strategimu bukan? Ayah, aku tahu bahwa kamu ingin menggunakan Momanor untuk melawan Liu Mingyue. Tapi, ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Ayah, tolong beri nasihat. Aku tahu kamu tidak sabar. Tapi jangan khawatir. Segera saja, aku akan memberitahumu semuanya. Kenapa kita masih harus menunggu? Apa ini tentang harta Biluotian? Bagaimana kamu bisa menebak bahwa ini berhubungan dengan Biluotian? Mingyue Villa mencoba membunuh Huabuki. Tapi kamu bisa memaafkan Liu Mingyue. Aku menebak bahwa ini pasti sesuatu yang lebih penting dari Huabuki. Legenda mengatakan bahwa siapa yang memiliki Biluotian akan menguasai dunia. Ayah ingin aku memiliki harta itu dan memperebutkan tahta kekaisaran. Yuer, karena kamu sudah menebak semuanya dengan benar, aku akan berhenti menyembunyikannya darimu. Liu Mingyue memang menggunakan pelatihan sebagai sirah agar aku memaafkannya dan juga menyerahkan hak mengelola perbendaharaan kekaisaran kepada rumah Ju. Aku pikir bahwa kesepakatan ini sangat berharga. Jadi, besok, lakukan saja apa yang aku katakan. Ayah, aku tidak ingin tahta. Tidak peduli. Apakah kamu menginginkan tahta atau tidak? Kita akan membahasnya setelah kita menemukan harta Biluotian. Jika tidak, apakah kamu menginginkan tahta atau tidak? Semua itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. Yuer,
Meskipun kamu tidak menginginkan tahta, besok, kau tetap harus menyerahkan hak untuk mengelola perbendaharaan kepada keluarga Zhu. Jangan lupa, adalah Liu Mingyue yang menyelamatkan dan membangunkanku. Dimengerti. Yang mulia. Yang mulia, sepipiku Teledir Kuni. Mungkin itu orang-orang dari Mingyue Villa. Tolong bantu kami. Tidak perlu khawatir. Setelah lelang, besok, akan ada penawar yang diberikan. Kembalilah ke menormu. Ingat, hal ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sepupu Tuan Muda. Selamat pagi. Aku perlu menemui sepipiku. Sepupu Tuan Muda. Sepupu Tuan Muda, sepupu Tuan Muda. Tuan Muda saat ini sedang dirawat oleh saudara Lin. Dia tidak bisa diganggu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tuan Muda Lin telah berkata bahwa dia hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Aku pikir pangeran telah memperkirakan sepupu akan terluka. Kamu adalah orang yang paling dipercaya oleh sepupuku. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi, kan? Sepupu Tuan Muda. Sejujurnya, aku hanya seorang pelayan. Apa yang aku tahu? Bagaimana kalau ini? Kamu kembali nanti untuk menemuinya. Dimengerti. Aku akan kembali setelah lelang. Sepupu Tuan Muda, jaga dirimu. Hati-hati di jalan. Xiu Chun. Buki. Xiu Chun. Apa kalian berdua masih tidur? Buki. Buki. Ada apa? Kenapa ini terjadi? Xiu Chun. Xiu Chun. Buki sudah diracun. Kamu di mana? Aku akan mencari semua orang. Jangan pergi. Aku tidak bisa disembuhkan. Jangan bicara seperti itu. Orang yang melakukannya memberitahuku. Sepupu Yun. Aku benar-benar tidak bisa disembuhkan. Jangan bicara seperti itu. Kakak Buki. Piratehu aku. Siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan mencarinya dan mendapatkan penawarnya. Kalau dia tidak memberikannya padaku, aku akan memukulnya sampai dia memberikannya. Sepupu Yun. Kamu tidak bisa memukulnya. Kamu kenal orang ini? Sebenarnya, aku cukup bahagia sekarang. Apa? Kamu baik-baik saja? Pencuri. Jangan lari. Aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak kabur. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi aku punya orang lain di hatiku. Sebelum aku bertemu dengannya, aku sudah mengaguminya. Lalu, dia menyelamatkanku berkali-kali. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Hanya ada ruang untuknya. Di hatiku.
Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Selama kamu hidup, kamu bisa mencintai siapapun. Aku akan pergi mencari ksatria jubah teratai untukmu sekarang. Kamu tidak bisa menemukannya. Dia hanya akan muncul ketika tidak ada orang di sekitar. Dia akan berbicara denganku, diam-diam. Akan luar biasa jika aku bisa menikahinya. Memakai gaun pengantin merah. Bukankah itu luar biasa? Jangan khawatir. Aku akan mencarinya untukmu. Jika kamu ingin dia hidup, serahkan dia padaku sekarang. Siapa kamu? Sepupu Yun. Dia di sini untuk menyelamatkanku. Percayalah padanya. Baik. Ini penawarnya. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu berikan padanya? Kamu bilang bisa menyelamatkannya. Kenapa dia sekarang mati? Tuan muda. Tuan muda, dia tidak mati. Tenang dan biarkan aku menjelaskan. Hentikan omong kosongmu. Aku memberinya pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati bisa menghentikan penyebaran racun. Pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati hanya bertahan 7 hari. Dia harus dibangunkan dalam 7 hari. Jika tidak dia akan benar-benar mati. Tuan muda, identitasnya sangat istimewa. Jika ada yang tahu bahwa dia tidak mati hari ini, dia akan memiliki hidup yang lebih menyedihkan. Di ibu kota, aku harus diam-diam membawanya pergi dari sini untuk membersihkan racun. Kenapa? Apa kamu tahu seberapa besar dampaknya? Bagaimana jika pangeran ketujuh tahu tentang kematiannya di Momanor? Siapa kamu? Mengapa kamu tidak muncul lebih awal jika kamu bisa Tuan menyelamatkannya? muda, kasus ini rumit dan sulit untuk menjelaskannya padamu. Jika kamu benar-benar peduli padanya, ingatlah apa yang aku katakan. Segera kubur dia, dan aku akan membawanya pergi. Baik. Adik kecil Buki menyuruhku untuk mempercayaimu. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Aku belum bisa mengungkap identitasku. Aku harus merepotkanmu, Tuan muda. Adik kecil Buki, berapa banyak rahasia lagi yang kamu miliki? Siapa yang ingin meracunimu dan mencelakaimu? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Siapa orang yang ingin kamu lindungi? Orang yang ingin kamu lindungi adalah ksatria jubah teratai. Aku seharusnya menebak bahwa itu adalah ksatria jubah teratai. Ksatria jubah teratai adalah satu-satunya orang di Momanor yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Pasti dia yang meracunimu. Adik kecil Buki, berapa banyak ikatan cinta benci yang kamu miliki dengannya? Ketika dia datang meniniumu, dia membiarkanmu pingsan di halaman. Dia memberikanmu empedu ular, tapi harus melalui tanganku. Kamu diracuni. Namun tanganmu masih memegang lentera kelinci yang diberikannya padamu. Mengapa kamu seperti ini? Kamu sangat mencintainya. Mengapa dia meracunimu? Nyonya. Nyonya. Pukul berapa sekarang? Pagi hari. Pergi dan beritahu sepupu dan nyonya besar bahwa nyonya telah diracuni sampai mati. Dan tanyakan apakah mereka ingin memberitahu Pangeran Manor sekarang atau menunggu setelah lelang uang pemerintah. Madam sudah pergi mengikuti lelang uang pemerintah. Lupakan itu. Pergi beritahu sepupu. Dia yang akan memutuskan semuanya. Nyonya. Cepat. Ya. Ahlang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Buki. Bagaimana dia tiba-tiba meninggal? Saudara. Sepertinya kamu memang tidak diracun. Kamu sebenarnya tidak pernah diracun. Kalau aku tidak pergi mencari penawarmu, aku tidak akan pergi. Kalau aku tidak pergi, Ksatria Jubah Teratai untuk tidak akan punya kesempatan dan meracuni Buki. Bagaimana kamu tahu kalau Ksatria Jubah Teratai yang meracuninya? Saat aku menemukannya, dia masih memegang lentera kelinci. Lentera itu diberikan oleh Ksatria Jubah Teratai. Dia tahu siapa yang meracuninya. Tapi dia tidak mau memberitahuku apapun. Orang yang ingin dia lindungi, siapa lagi kalau bukan Ksatria Jubah Teratai? Saudara, kenapa kamu berpura-pura dirken? Apa yang kamu coba lakukan? Xiu Chun, beritahu Paman Mo untuk membelai Padimari dan menyiapkan panggung pemakaman untuk orang luar. Katakan bahwa nyonya kedua dari rumah Mo tiba-tiba sakit dan meninggal. Ya, Menguburkan Buki. Apa kamu tidak akan bertanya pada pangeran ketujuh dulu? Kaisar tidak memberikan gelar pada Buki. Buki masih nyonya kedua dari Manor Mo. Manor Mo akan mengurus urusan pemakaman. Aku akan pergi ke Manor Pangeran. Tapi aku akan menunggu sampai lelang uang pemerintah selesai. Sebelum menemui pangeran. Ahlang. Kamu tahu. Kalau Mingyu Villa Yang Merkiniku. Aku hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Akan kuberitahu alasannya. Lain kali. Karena kamu tahu ada yang meracuninya. Mengapa tidak melindunginya lebih baik? Dan membiarkannya menjadi persaingan untuk perbendaharaan kekaisaran ini. Kamu pikir aku mau? Yang mulia. Pulang dulu. Yang mulia, orangnya sudah datang. Yang mulia, aku tidak bisa merawat Buki dengan baik. Mohon hukum aku. Apa yang terjadi dengan Buki? Cepat katakan. Ada lebih dari satu pembunuh dari Mingyue Villa yang datang untuk membunuhku. Mereka masuk ke Mo Manor tadi malam dan meracuni Buki sampai mati. Buki sudah meninggal. Apa katamu? Ulangi. Mingyu Villa Mina Isap Mo Manor dan membunuh Buki. Mohon selidiki Mingyue Villa. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Bukankah aku sudah bilang untuk melindungi Buki? Bukankah kamu bilang punya rencana sempurna? Aku tidak pernah menyangka. Mereka juga akan menyerang Buki. Ada kelalaian dalam keamanan. Mohon maaf pangeran. Apa maksudmu dengan kelalaian dalam keamanan? Jelaskan dengan jelas. Yang mulia. Yunlang kembali ke Manor antara jam 3.05 pagi. Buki sudah meninggal. Tidak ada obat yang bisa membantu. Yang mulia turut berduka cita. Apa yang kamu lakukan? Yang mulia.
Mengapa ini bisa terjadi? Salam yang mulia. Aku dengar. Kamu menemukannya. Ya, aku menemukannya. Ketika aku mencarinya pagi ini, dia sering muntah darah. Tapi, saat itu sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Yang meracuninya adalah ksatria jubah teratai. Tolong bantu saya menemukan ksatria jubah teratai. Saya harus membunuhnya. Apa bukti yang kamu punya bahwa itu adalah ksatria jubah teratai? Ketika saya menemukannya, dia memegang lentera kelinci. Ksatria jubah teratai memberikannya. Lentera itu. Buki tahu siapa yang meracuninya. Tapi dia menolak memberitahu saya. Siapa lagi yang ingin dia lindungi selain ksatria jubah teratai? Apakah dokter forensik sudah datang? Kami belum memanggil dokter forensik. Mohon petunjuk yang mulia. Kami memiliki tabib kerajaan dari Akademi Medis Kekaisaran, Dr. Wang dari Huichun Hall, dan Saudara Lin dari Yaoling Manor. Bolehkah saya mengundang mereka semua ke sini? Identitas Buki istimewa. Minta Nyonya Lin datang. Paman Mo, bawa Saudara Lin ke sini. Baik. Salam hormat yang mulia. Sa, Salam hormat yang mulia. Non Lin tolong cari tahu bagaimana Buki meninggal. Kami akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir yang mulia. Saya pasti akan mencari tahu mengapa adik Buki meninggal. Nyonya Lin, tolong, periksa juga hatinya. Baik. Tuan muda, jangan biarkan dia menusuk hatinya. Racunnya belum mencapai jantung. Tunggu. Adik Dansha, bayar saya yang melakukannya. Saya ingin melihat Buki lagi. Kamu tidak tahu cara menggunakan jarum. Biarkan aku yang melakukannya, Kakak Yun.
Nona Lin. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Yang mulia, adik Buki diracuni dengan racun dari ular berbisa dan bunga 5 tersembunyi. Racun-racun ini biasanya berasal dari utara. Aku akan pergi mencari di kamar Buki. Yuer. Masalah ini akan aku serahkan ke pengadilan untuk diselidiki. Pulanglah ke Manor dan istirahatlah bersamaku. Ayah. Aku ingin mencari di kamar Buki. Tidakkah kau ingin pergi? Aku takut pemandangan itu hanya akan membuatku lebih emosional. Juga, kau sudah kelelahan karena tender pemerintah. Tadi pagi, kau harus pergi istirahat. Aku tidak lelah. Ahfu, masuklah ke kereta bersamaku. Bersikap seolah kau tidak ada. Dari prefektur Sizhou ke gerbang Tianmen. Dari gerbang Tianmen ke jalur selatan ibu kota. Selama aku dalam kesulitan, kau akan datang untuk menyelamatkanku. Hanya kau yang bisa membuatku merasa aman. Bagaimana aku bisa bersikap seolah kau tidak ada? Lentera itu dinyalakan tidak lama yang lalu. Jika kau tidak keluar, aku akan terus menunggu di sini. Kenapa harus kau? Bisa saja siapapun, tapi kenapa harus kau? Kembalikan Satria Jubah Teratai padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan dia padaku. Ahlang memberitahuku bahwa lentera itu adalah milik Ksatria Jubah Teratai. Buki terus memegangnya sebelum dia meninggal. Pasti ada alasannya. Mungkin kata-kata Ahlang ada benarnya. Buki pernah menjadi pengemis bersama Hua Jiu, dan kemudian menjadi pelayan dia Oling Manor. Bagaimana dia bisa mengenal Ksatria Jubah Teratai? Orang ini pasti sangat mencurigakan. Mengapa aku ingat? Katamu Ksatria Jubah Teratai menyelamatkanmu di Tianmen Pass jika dia benar-benar pelakunya. Mengapa dia ingin membunuh Buki? Tujuannya tidak jelas bahwa Ksatria Jubah Teratai muncul di Tianmen Pass. Mungkin dia memiliki hubungan dengan Mingyue Villa. Dia membenal Yuki dan kemudian menjebak Mingyue Villa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu
Tidak hanya mahir dalam bisnis, tapi juga bisa memecahkan kejahatan. Yang mulia. Ksatria jubah teratai mengaku, sebagai pejuang tunggal. Desas-desus juga mengatakan, bahwa dia membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun juga, Rumah Mo akan menawarkan hadiah besar untuk kebenaran. Akan terungkap ketika dia ditangkap. Baiklah. Lalu lakukan seperti yang kamu katakan. Buki masuk rumah Mo untuk menjadi seorang nyonya. Juga hanya rencana untuk mempercepat segalanya. Temukan sebidang tanah yang baik untuk menguburnya. Siapa yang melakukannya? Jika aku mengetahuinya, orang itu pasti akan mengalami neraka hidup. Yang mulia, mengapa kamu meminta untuk bertemu denganku segera? Apa yang terjadi? Apakah kamu membunuh Buki? Katakan, Hua Buki mati? apakah itu kamu? Terakhir kali aku menggunakannya untuk mengancammu. Aku takut kamu akan menyingkirkan semua orangku di Mo Manor. Jadi aku sudah menyuruh mereka semua pergi. Sekarang, aku hanya ingin melawan Liu Mingyue. Aku pasti tidak memberikan perintah ini. Sekarang, aku hanya ingin bekerja sama dengan kamu. Jangan sampai aku tahu itu kamu. Perlahan. Kamu minum seperti ini. Setiap kali. Kalau kamu tidak peduli dengan tubuhmu. Aku juga peduli dengan anggur enak di Manor. Apa yang salah? Tidak ada. Pemerintah lelang telah berakhir. Aku hanya punya waktu luang. Ayo minum. Apa yang terjadi? Kamu mau aku cari dokter? Tidak apa-apa. Aku sudah menahannya begitu lama. Akhirnya aku mengeluarkannya. Berhenti minum. Kamu selalu seperti ini sejak kecil. Kamu menyimpan semua di hatimu. Kalau kamu tidak terkena panah waktu itu, kamu tidak akan memberitahuku. Kamu adalah Lotus Robenite. Apa kamu pernah menganggap aku sebagai temanmu? Hua Buki sudah meninggal. Orang-orang dari Mo Manor bilang bahwa Lotus Robenite yang meracuninya. Mereka juga bilang bahwa mereka akan memasang hadiah besar untuk menangkapnya. Apa kamu percaya? Hua Buki? Adik kecilmu? Lotus Robenite meracuninya? Bagaimana mungkin? Aku rasa ada yang salah dengan Mo Ruofei. Dia hanya ingin mencari kambing hitam. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Kamu harus menyelidiki dengan jelas. Yuan Chong. Pernahkah kamu jatuh cinta pada seorang wanita? Dulu aku pikir aku hanya kasihan padanya. Aku kasihan bagaimana dia sama sepertiku. Tidak punya ibu sejak kecil. Aku kasihan bagaimana dia sama sepertiku. Tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi baru hari ini aku sadar bahwa aku menyukainya. Kemudian aku menemukan alasan untuk mencarinya. Aku mencari-cari alasan untuk pergi menemuinya. Sebenarnya, aku hanya ingin bersamanya. Katakan padaku, haruskah aku disambar petir? Jangan bilang kamu jatuh cinta dengan. Jika aku masih hidup, aku akan kembali ke sisimu. Jika aku mati, tolong ingatlah aku selamanya. Sakitnya di sini. Benar-benar sakit. Sekarang aku tahu mengapa ibu terkena penyakit karena depresi yang parah. Tapi mengapa? Mengapa aku baru menyadarinya setelah dia meninggal?
Kamu temanku. Katakan padaku, apakah aku terkena penyakit kejiwaan? Katakan padaku bagaimana aku sekarang menjadi seperti dulu? Begitu aku memikirkan betapa kesepiannya dia. Hatiku sangat sakit. Dia hanya ingin seorang satria jubah teratai. Tapi aku bahkan tidak bisa memberikannya itu. Pura-pura mati? Ya. Dan aku menemukan bahwa di posisi jantung Hua Buki tidak ada tanda-tanda racun. Ketika aku menyentuh tubuhnya, masih sangat lembut. Juga tidak ada perubahan warna. Dia tidak terlihat seperti sudah mati selama beberapa jam. Kemarin, ketika aku mendengar bahwa Hua Buki tidak bisa diselamatkan, aku pikir kita akan mati. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah. Dan Shah, mari sebarkan berita ini. Selama kita masih hidup, ada harapan untuk kita. Kita bisa membalas dendam untuk ayah. Aku akan membiarkan kalian masuk ke Momanor. Bantu aku menjaga Hua Buki. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Setelah semuanya selesai, aku akan memberikan kalian penawarnya. Saudara, ada satu hal lagi. Ketika aku memeriksa darah Buki tadi, Saudara Yun bertingkah aneh. Sepertinya dia tahu bahwa Buki belum mati. Chen Xia, jangan khawatirkan ini sekarang. Mari kita sebarkan berita dulu. Orang yang meracuninya lebih mengerti racun daripada aku. Orang itu mungkin juga bisa menyembuhkan racun Hua Buki. Selama Hua Buki tidak mati, kita belum gagal dalam tugas yang dia berikan kepada kita. Mungkin dia juga akan memberi kita penawar racunnya. Saudara hati-hati, aku akan pergi memeriksa Saudara Yun dulu. Baiklah. Saudara Yun, jika adik kecil Buki tidak mati, apakah kamu akan menikahinya? Apa maksudmu? Saudara Yun, aku suka kamu. Tapi aku bisa melihat bahwa di matamu hanya ada Buki. Satu-satunya orang yang membuat dan peduli adalah Buki. Aku selalu di sisimu. Tapi kamu tak pernah melihatku sekalipun. Kamu tidak tidur semalaman kan? Matamu merah. Aku iri padanya. Dia cuma gadis nakal yang lahir sebagai pengemis. Tapi banyak orang menyukainya. Cukup. Dia sudah mati. Ketika dia masih hidup, dia tidak memiliki hari-hari yang baik. Meskipun dia sudah meninggal, aku tidak melihat banyak orang berduka atas kematiannya. Untuk apa kau iri padanya?
Iri karena dia diracuni oleh orang yang dia cintai. Atau iri karena dia adalah gadis nakal yang lahir sebagai pengemis. Tidak, Saudara Yun. Bukan itu maksudku. Aku... Adik Dansha. Dia tidak sekompos kamu. Dia juga tidak punya keahlian medis sepertimu. Dia juga tidak punya kepribadian yang hangat dan peduli sepertimu. Tapi karena ini, apakah itu membuatnya tidak layak untuk disukai orang? Lupakan saja. Aku akan jujur padamu. Buki tidak mati. Dia pura-pura mati. Setelah dia diracuni, dia minum obat aneh untuk menghentikan racun itu. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Bahkan jika itu membusuk di perutmu. Alasan kamu selalu di sini adalah karena kamu sudah tahu. Aku hanya memohon padamu. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Dia harus meninggalkan ibu kota. Aku memohon padamu. Selama kamu membantuku dengan ini, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kak Yun, kau akan melakukan apapun yang aku katakan. Ya, Maka aku ingin kau menikahiku. pernikahan adalah acara besar. Kita harus mendengarkan apa kata orang tua, dan rekomendasi dari seorang mak comblang. Tidak pantas untuk secara pribadi menentukan pernikahan seseorang. Aku akan memberitahu kakak untuk melamar ke Benteng Feiyun. Dia juga ingin aku menikahimu. Kak Yun, selama kau berjanji padaku, aku tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Adik Buki tidak mati. Juga bukan masalah besar. Prince Manor tidak akan mengejarnya, dan rumah Mo tidak perlu bertanggung jawab. Bukankah itu lebih baik? Aku tidak mengerti mengapa Kak Yun gugup. Aku si Harisna, member The Ho Tuan Muda Kabar baik ini lebih awal. Dan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia tidak marah, wajahnya sangat kaku. Saya tahu manor Karajan akan melampi askan kemerahan, mereka keluarga Mo baik padaku. Jadi tepat jika aku membalas kebaikan mereka. Adik Dansha. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Kamu seharusnya senang bahwa aku bukan orang yang haus darah. Jika tidak, aku akan membunuhmu untuk membungkammu. Apakah Kakak Yun setuju? Aku bisa berjanji padamu. Tetapi jangan membuatku membunuhmu. Tampaknya, Buki lebih penting bagimu daripada yang aku kira. Janji seorang pria harus ditepati. Karena Kakak Yun menyetujui permintaanku, aku percaya kamu akan menepati janjimu. Aku harap kamu juga akan melakukannya. Aku tahu kamu sangat membenciku saat ini. Tapi itu tidak masalah, selama aku bisa berada di sisimu. Aku tidak peduli dengan yang lain. Kakak Yun, aku akan membantumu menjaga peti mati. Tidak perlu. Nyonya, orang dari Manor Pangeran telah mengirimkan hadiah utusan itu, mengatakan bahwa pangeran tiba-tiba sakit dan putra mahkota harus merawatnya. Keduanya tidak bisa datang. Angkat peti matinya. Ya.
Ahlang, ayo kita kembali. Aku ingin menemaninya sedikit lebih lama. Kembali ke Manor Mo. Sebelum gelap. Buki. Aku akan sering mengunjungimu. Adik Buki. Masalah dengan kuda perang Feiyun telah diselesaikan. Setelah kamu pulih, aku akan kembali ke Feiyun. Terima kasih atas bantuanmu Tuan Muda Benteng. Gali kuburnya. Nona, bolehkah aku bertanya kemana kamu mengirim Buki? Tuan Muda, racunnya masih belum hilang. Kita perlu mencari tempat yang tenang untuk mengobatinya. Sebaiknya kamu melupakannya. Anggap saja kamu tidak pernah bertemu dengannya. Tidak. Aku akan ikut dengan kalian. Aku akan pergi setelah dia sembuh. Tidak. Tuan Muda, kamu tidak boleh mengkaji dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, aku lebih memilih untuk tidak berterima kasih dan membunuhmu. Kenapa? Kenapa kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku? Tunggu. Setelah dia bangun, tolong berikan ini padanya. Karena kamu bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan menanyakan latar belakangmu. Setiap tanggal 3 bulan ketiga, aku akan menunggumu di gazebo kecil di Gunung Singlong. Selama 3 hari. Tolong sampaikan padanya. Biarkan kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tolong. Kami pasti akan membalas kebaikanmu kepada nyonya kita. Selamat tinggal. Buki. Apakah aku akan melihatmu di gazebo pada tanggal 3 bulan ketiga tahun depan? Zhangqing, kemana kamu pergi? Aku akan mencari Buki. Mencari? Di mana? Kuburan. Gunung Singlong sangat luas. Apakah kamu tahu di mana dia dimakamkan? Yuan Chong di sini. Zhangqing, Gunung Singlong luasnya ratusan mil. Kapan kita bisa menemukannya? Itu adalah Momanor yang melakukan pemakaman. Jadi mereka pasti menemukan tempat yang hangat namun lapang. Itu akan berada di balik gunung. Kita hanya perlu mengikuti pikiran itu dalam pencarian. Bahkan jika kita harus mencari setiap sudut tempat ini, aku akan menemukannya. Hanya kita berdua. Bagaimana kalau membawa lebih banyak orang ke sini Mari besok? kita berpisah, kamu ke timur, aku ke barat. Prosesi pemakamannya cukup megah. Jadi pasti ada jalan dengan jejak mereka. Yang pertama menemukannya, akan menyalakan sinyal. Oke.
Buki. 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 Sang King. Chongqing, tenanglah. Dia sudah di bawah sana, jadi berhenti mengganggunya. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya. Biarkan aku sendiri. Chongqing, dia sudah mati. Dia sudah mati. Apa gunanya melihatnya? Dia di sana sendirian. Aku tidak ingin melihatnya. Kesepian. Dulu aku membencinya. Aku membenci Sue Fei karena membuat ibuku sedih dan terluka. Aku membenci wanita itu dan putrinya. Tapi ketika aku di Momanor, ketika aku melihatnya hampir memakan tikus karena kelaparan yang ekstrim, aku sangat kasihan padanya. Aku merasa dia hidup lebih sulit daripada aku. Kita kehilangan ibu kita ketika masih kecil, tapi aku masih memiliki ayahku. Aku masih bisa hidup tanpa khawatir kelaparan. Dengan keterampilan bela diriku, aku masih bisa menjadi pahlawan yang bebas. Tapi dia, Buki tidak memiliki apa-apa. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah mangkuk sedekah. Bahkan lentera kelinci sangat berharga baginya. Yuan Chong, aku tidak ingin. Aku benar-benar tidak ingin dia sendirian. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya? Ayah, aku benci kamu. Aku benci kamu. Sang King. Meskipun pangeran mengizinkanmu pergi ke Momanor, kau harus tetap tenang. Di depan semua pejabat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, tuan rumah tetap akan menjadi Momanor. Kau hanya bisa menekan semua emosimu dan tetap di samping Chongqing. Jika orang tahu bahwa kau menyukai saudarimu sendiri, mereka akan merendahkanmu. Jika dia tahu, dia juga akan sangat sedih. Dia tidak akan bisa mendapatkan kedamaian. Dengan dosa seperti itu, bukankah kau ingin dia memiliki kehidupan berikutnya yang baik? Buki. Ini adalah paha ayam yang kau sukai. Buki. Ini adalah lentera kelinci yang kau sukai. Aku akan membakarnya untukmu, agar kau tidak tersesat di sana. Lahir di bulan keempat? Bagaimana dia bisa lahir di bulan keempat? Bukankah Buki lahir di bulan kedua? Siapa yang ulang tahunnya? Ini ulang tahun Hua Buki. Aku ingat ketika Sue Fei meninggalkan istana pangeran. Aku sudah mengingat sesuatu. Ayah meninggalkan ibu kota pada bulan keempat. Bahkan jika Sue Fei hamil saat itu, paling lambat dia akan melahirkan pada bulan kedua. Kenapa di sini tertulis bulan keempat? Siapa yang menulis ini? Lentera ini selalu bersama Hua Buki. Benar. Itu benar. Pasti dia. Dia ingin memberitahuku bahwa dia lahir di bulan keempat. Dia bukan putri ayahku. Dia bukan adik perempuanku. Yuan Chong, yang memberitahunya tentang identitasnya, adalah si pembunuh. Buki. Pasti punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Tidak. Aku harus menemuinya. Aku harus menemuinya. Di sini. Mengapa tidak ada mayat? Di mana Buki? Kemana Buki pergi? Sang King. Maisuk Akal uncek mencuri orang hijab. Tapi mengapa seseorang mencuri mayat?
Mayat itu akan mulai bau dalam beberapa hari. Yuan Chong. Mungkinkah Buki tidak mati? Dia mungkin terlalu parah diracuni, sehingga terlihat seperti sudah mati. Mungkinkah ayah kandungnya menemukannya dan membawanya pergi untuk menyelamatkannya? Dia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada ayahku. Jadi mereka malah kabur? Kamu bilang dia mungkin terlalu parah diracuni, sehingga terlihat seperti sudah mati. Aku pikir dia mungkin benar-benar diracuni, tapi seseorang menyelamatkannya. Mereka tidak ingin dia terluka lagi. Jadi mereka memalsukan kematiannya. Benar. Buki tidak mati. Dia pasti tidak mati. Yuan Chong. Aku akan menemukannya. Aku akan menemukan si pembunuh. Buki pasti ingin menemuiku. Ada banyak hal yang perlu dia katakan padaku. Buki. Kamu di mana? Zayaksia, tolong pegang nyonya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cepat-cepat. Ambil handuknya. Jufu. Berhenti sebentar. APA, Jufu. Kita di mana? Masih ada 5 kilometer lagi sebelum kita sampai ke Susou. Bagaimana kondisi nyonya? Dia masih belum baik. Kita sudah mencari dokter sepanjang perjalanan ke sini. Dan mereka memberikan berbagai macam obat yang sudah kita berikan padanya. Racunnya hanya bisa dikendalikan. Tapi tidak bisa sepenuhnya dibersihkan. Dia hanya sedikit lebih baik dibanding saat kita baru menyelamatkannya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kembali ke Manor saat kita sampai di Susou. Cari dokter dulu. Kita membawanya kembali tanpa memberitahu. Dia tidak bisa bertemu dengannya dalam kondisi seperti ini. Benar-benar. Kamu benar. Bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal di salah satu rumah peristirahatan kita? Jadi tuan kita tidak akan marah pada kita? Ayo pergi. Ayo pergi. Air panas. Kita tidak bisa menunggu. Du Shou, kembali ke Manor. Dan ambil dokter kita. Aku akan pergi ke Huiren dan King Chun. Untuk mengambil dokter mereka juga. Aku akan membawa dokter dari ketiga tempat. Untuk merawatnya. Aku tidak percaya. Tidak ada yang bisa merawat nyonya kita. Zayaksia, jaga dia dengan baik. Jangan khawatir.